warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 akan mempresentasikan hasil laporan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan topik catering makanan sehat yang berjudul dengan Chicken Street. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindita Kirana Putri, nomor absen 4. Nama saya Via Basayatita, nomor absen 36. Nama saya Quinsa Soraya Ramadhani, absen 29. Saya Titul Bogowazir, absen 17. Nama saya Raffi Ahmad, absen 31. Dan salah satu teman kita yang berhalangan hadir, yang bernama Raya Zahra Lesmono, absen 33. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan laporan ini dibuat. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang kerap kali terabaikan, terutama dalam hal pola makan. Di tengah tren gaya hidup modern yang serba cepat, masyarakat seringkali memilih makanan instan yang kurang memperhatikan kandungan gizi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu menghadirkan makanan sehat dengan cita rasa yang tetap menggugah selera. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah solusi melalui proyek kelima kewirausahaan dengan tema catering sehat dengan nama produk Steak. Nama Steak merupakan modifikasi dari kata steak untuk memberikan kesan unik, kreatif, serta menggambarkan esensi dari produk yang kami tawarkan, yaitu makanan sehat yang tetap nikmat. Steak berkomitmen untuk menyajikan menu berbasis bahan alami, rendah lemak tanpa bahan pengawet, dan diolah dengan cara mempertahankan kandungan gizi. Kami tidak hanya fokus pada aspek kuliner, tetapi juga ingin menanamkan nilai-nilai kewirausahaan yang bertanggung jawab, inovatif, dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Melalui Steak, kami berharap dapat menjadi bagian dari solusi pola makan sehat bagi konsumen, serta memberikan pengalaman berwirausaha yang berkesan dan bermakna bagi seluruh anggota tim. Inisiatif ini juga diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk membangun usaha yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April 2025. Ada 4 kegiatan yang kami lakukan di hari Rabu. Yang pertama adalah opening P5 tema kewirausahaan yang bertempat di lapangan upacara dan diikuti oleh seluruh peserta didik dan guru. Kegiatan yang kedua adalah mengerjakan LKPD 1. Yang ketiga, pembagian kelompok proyek. Dan yang keempat, mensosialisasikan kegiatan proyek yang akan dilakukan. Jadwal yang kedua adalah hari Kamis tanggal 10 April. Kita melakukan kegiatan sosialisasi wirausaha sukses catering makanan sehat yang bertempat di ruang serbaguna. Dan yang kedua, mengerjakan LKPD, peserta didik membuat insight hasil sharing session dengan narasumber. Yang ketiga, kita mengerjakan LKPD 3 dengan menganalisis artikel keberhasilan wirausaha catering makanan. Dan selanjutnya, pada hari Jumat dan Senin tanggal 11 dan 14 April 2025, kita mengerjakan LKPD 4 atau penyusunan proposal kegiatan proyek. Dan yang kedua adalah LKPD 5 atau pembuatan flyer. Selanjutnya, kita melakukan kegiatan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025. Kita melakukan gelar karya Master Chef dan menjual hasil karya catering makanan sehat yang dilakukan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, pada hari Rabu dan Kamis tanggal 16 dan 17 April 2025, kami mengerjakan LKPD 6 atau pembuatan laporan kegiatan, presentasi laporan kegiatan, dan LKPD 7 mengerjakan post-test. Peserta kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Tegal, serta melibatkan partisipasi aktif dari warga sekolah atau lingkungan sekitar sebagai bentuk kolaborasi dan dukungan terhadap kegiatan P5 ini. Yang keempat adalah sistematika laporan. Sistematika laporan ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara runut. Bab 1 berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat kegiatan. Bab 2 membahas kajian teori terkait konsep kewirausahaan dan prinsip usaha yang dijalankan. Bab 3 memuat metodologi pelaksanaan yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan waktu dan tempat, serta alat dan bahan yang digunakan. Bab 4 menyajikan hasil dan pembahasan dari kegiatan kewirausahaan yang dilakukan, termasuk analisis keberhasilan dan hambatan. Yang terakhir adalah bab 5, merupakan penutup yang berisi kesimpulan
dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pelengkap data kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama ada pengertian P5. Konsep penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pengertian kewirausahaan. Konsep kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dalam mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Berikut adalah beberapa konsep kewirausahaan. Yang pertama ada kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas secara terus menerus. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat ada kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Yang kelima ada kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. Yang kedua, ada berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah atau nasional. Yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Bekerja sesuai bidang yang disuka pastinya akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan. Dan yang terakhir ada mengetahui hal-hal yang sedang tren. Manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, ada disiplin. Karakteristik kewirausahaan disiplin ini berarti sebagai suatu motivasi agar dapat menjalani usaha dengan maksimal. Adapun contoh dari karakteristik disiplin, seperti pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada jujur. Jujur merupakan salah satu karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita perjualbelikan. Yang ketiga ada mandiri. Sudah menjadi hal umum apabila dalam menjalankan usaha harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Oleh karena itu, kamu perlu memiliki karakteristik mandiri agar tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, poin yang keempat, inovatif. Perkembangan zaman akan terus berubah sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen akan ikut berubah juga. Maka dari itu, seorang wirausahawan harus memiliki jiwa inovatif agar produk yang dibuatnya terus disukai oleh konsumen. Nah, poin terakhir, memiliki komitmen yang tinggi. Suatu usaha akan sulit untuk mengalami perkembangan apabila tidak adanya komitmen yang tinggi. Karena seorang wirausahawan perlu memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usahanya. Dengan begitu, usaha yang dikembangkan akan mampu bersaing dengan kompetitor. Poin selanjutnya ada sifat kewirausahawan. Nah, sifat kewirausahawan itu poin pertama adalah percaya diri. Harus percaya diri karena ini tuh termasuk sifat yang dimiliki wirausahawan dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Dalam sikap percaya diri terdapat pada nilai-nilai keyakinan, optimisme, individualisme, dan ketergantungan serta yakin akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada sifat berorientasi pada tugas dan hasil. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang wirausaha harus berinisiatif, disiplin, berpikir kritis, tanggap, dan semangat
Keberanian dan kemampuan mengambil resiko merupakan nilai utama dalam kewirausahaan. Misalnya, seorang wirausahawan yang takut mengambil resiko bisnis akan menyebabkan kewirausahawan tersebut akan mengalami kesulitan dalam berinisiatif. Pengambilan resiko ini dilaksanakan setelah melalui pemikiran, analisis, dan perhitungan secara pertimbangan yang matang. Selanjutnya ada jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama itu ada usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung pada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar paritel. Selanjutnya ada stratum bisnis. Stratum bisnis ini perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada dalam fase pengembangan untuk terus mengembangkan produk dan menemukan target pasar yang tepat. Selanjutnya ada industri kreatif. Industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus pada memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Selanjutnya, makanan sehat dan bergizi. Pengertian makan sehat dan bergizi, jenis makanan yang mengandung nilai gizi seimbang dan diperlukan oleh tubuh seperti vitamin, protein, karbohidrat, serat, dan air. Manfaat dari makanan sehat dan bergizi, yang pertama adalah memberi energi. Di dalam tubuh, makanan yang masuk akan melalui proses metabolisme dan diubah menjadi energi. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh. Nutrisi tersebut berperan dalam melawan infeksi dan meningkatkan respons imun sehingga tubuh tidak jadi mudah sakit. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Sistem pencernaan penting peranannya dalam menyediakan nutrisi agar tubuh bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya, jenis-jenis makanan sehat dan bergizi. Pertama, sumber karbohidrat, ada nasi, kentang, dan roti. Yang kedua, sumber protein, ada telur, ikan, daging, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sayur dan buah-buahan, seperti wortel, bayam, apel, pisang, dan lain-lain. Kemudian ada cara pengelolaan makanan sehat dan bergizi. Pertama, memilih bahan makanan segar dan berkualitas, memasak dengan cara yang sehat, menjaga kebersihan selama proses pengolahan, dan menyimpan makanan dengan benar agar tidak cepat rusak. Kemudian ada pengertian catering. Catering adalah layanan penyediaan makanan dan minuman untuk berbagai keperluan, seperti acara pernikahan, ulang tahun, seminar, dan sebagainya. Jenis-jenis catering ada 7. Yang pertama, prasmanan, nasi kotak. Yang kedua, nasi kotak. Yang ketiga, harian. Yang keempat, diet. Yang kelima, sit down. Yang keenam, ada cocktail catering. Jenis makanan yang tersaji di cocktail catering biasanya berupa hidangan kecil atau kanape. Yang ketujuh, ada mobile catering. Kemudian ada manfaat dari catering, memudahkan penyelenggaraan acara dalam penyajian makanan. Yang kedua, menyediakan makanan dalam jumlah besar dan waktu yang tepat. Yang ketiga, menjamin kebersihan dan kepraktisan. Karakteristik catering menyediakan menu beragam, fleksibel, memiliki standar kualitas dan kebersihan, dikelola oleh tenaga profesional di bidang kuliner. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai bab 3, yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah konsep dasar pembuatan makanan sehat melalui catering. 1. Bahan berkualitas, yaitu menggunakan bahan yang segar dan minim pengawet. Yang kedua, cara memasaknya, yaitu dengan dikukus, direbus, ataupun dipanggang. Yang ketiga, gizinya seimbang, yaitu kombinasi antara karbohidrat, protein, dan lemak baik ataupun serat. Yang keempat, porsinya tepat, disesuaikan jumlah agar cukup gizi tanpa berlebihan. Yang kelima, tampilannya menarik, warna alami dan tata letak rapi bikin makin menggugah selera. Yang keenam, menu variatif, sediakan pilihan khusus seperti vegan atau low kalori. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang rincian anggaran. Seperti ini ya. Bisa disimpulkan, kami
memiliki modal awal sebesar Rp228.000. Jumlah produk yang akan dijual kami sebanyak 16 porsi. Harga jual per porsinya yaitu Rp17.000. Kemudian estimasi pendapatan kami sebanyak 16 porsi dikali dengan Rp17.000 yaitu sebesar Rp272.000. Kemudian saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu tentang cara memasarkan catering makanan sehat. Yang pertama, membuat menu yang menarik dan sehat. Yang kedua, mempromosikan di media sosial melalui poster digital. Seperti ini ya poster kami. Yang ketiga, aktif berkomunikasi dengan pelanggan melalui WA ataupun Instagram. Yang keempat, menggunakan sistem pre-order supaya pelanggan dapat memesan sebelum hari penjualan.